Untuk kita akan mulai dengan acara Kak Feli dengan tema presentasi. Siapa takut ya? Sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Silahkan semua di mute dulu. Ya, nanti kita memberi kesempatan pada Kak Feli, pada yang bertanya atau pada yang presentasi dan sebagainya untuk berbicara dan kita harus mendengarkan. Komentar-komentar dalam chatting dan sebagainya saya kira tidak perlu. Ya, itu aturan-aturannya. Dan yang jelas tidak boleh mematikan video. Karena kami sebagai guru kelas 4A, B, C akan mengecek kalian siapa yang tidak hadir. Itu ya aturan-aturannya. Oke, kita mulai. Kita tidak lupa dengan salam Tara Kenita. Kita siap? Boleh dibuka suaranya? Ya? Kita mulai, yaitu satu hati. Anak-anak Tara Kalita yang luar biasa. Sebelum kita mulai acara, kita akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Terima kasih atas berkat dan pendampinganmu, sehingga kami bisa bertemu dalam PJJ dengan Kak Feli, dengan para guru kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah dan dampingilah kami, agar acara ini bisa lancar dari awal hingga akhir. Dan juga berilah kesehatan kepada kami semua, agar kami bisa terhindar dari mara bahaya dan bisa sehat selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Carolus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Kak Feli. Sebelumnya kita akan sebagai pengantar, kami dipersilahkan dari pihak sekolah atau pihak struktural. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Muri. Kami persilahkan Ibu Muri. Ya. Terima kasih Pak Yus. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Kelas, Bu Tina, Pak Ade dan Pak Yus. Selamat pagi. Dan juga anak-anak yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, dan juga Kak Feli yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Anak-anak, hari ini suster tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf, Bu Muri akan mewakili untuk sekolah. Anak-anak, kenapa hari ini kalian berkumpul bersama-sama 3 kelas? Ya. Dan kalian tidak menyangka ada apa ya hari ini? Nah, hari ini kalian kedatangan kakak kelas. Nah, jadi kalian punya kakak, tetapi kakaknya sudah lama sekali, ya. Kakak kelasmu dulu juga pernah bersekolah di SD Santo Carolus. Ya, sudah merasakan belajar bersama Bapak Ibu di SD Santo Carolus selama 6 tahun. Ya, dan Kak Feli ini selama 6 tahun bersama-sama di sekolah SD Santo Carolus, ya. Kak Feli, terima kasih karena Kak Feli sudah lulus tetapi masih ingat akan sekolahnya dulu, ya, dan ingin berbagi kepada adik-adik semuanya, ya. Ayo. Nah, kalian pasti sudah penasaran ada apa ya Kak Feli, ilmu apa yang akan dibagikan oleh Kak Feli hari ini. Nah, untuk itu anak-anak, kalian biarpun masih di rumah, ya, kalian tetap harus bersemangat, ya, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, ya. Jangan bosan, ya, karena apa? Kalau kalian bosan, akhirnya tidak mau belajar. Tetapi kalau kalian punya semangat, apalagi sekolah juga menghadirkan para alumni yang akan bersama-sama kalian dalam belajar, nah, kalian akan menambah semangat. Untuk itu, ikuti kegiatan bersama kakak alumni kita, Kak Feli, dengan sungguh-sungguh. Ya, apapun ilmu yang dibagikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan sekali lagi untuk Kak Feli, terima kasih banyak karena Kak Feli sudah meluangkan waktu. Kak Feli ini juga sudah bekerja, tetapi Kak Feli ingin berbagi ilmu dengan adik-adiknya. Nah,
Oleh karena itu, dari sekolah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Feli yang hari ini akan berbagi ilmu kepada adik-adik kelas 4 di SD Santo Carolus. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, tak ada kendala, dan anak-anak semua merasa senang ya merasakan hari ini mendapat ilmu yang baru buat kalian. Dan semoga ilmu yang baru ini bisa anak-anak terapkan, bisa anak-anak gunakan nantinya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Feli. Selamat berproses untuk hari ini dan anak-anak juga selamat berproses. Semoga kalian semuanya selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan. Ya, taati protokol kesehatan biarpun masih di rumah. Ya, kalian harus tetap rajin cuci tangan, pakai masker dan juga hindari kerumunan. Ya, begitu saja. Terima kasih Kak Feli sekali lagi. Bapak Ibu guru, anak-anak selamat berproses. Saya kembalikan kepada Pak Yus. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bu Muri. Anak-anak narasumber kita, kalau kita tidak kenal, katanya tidak sayang. Saya akan bacakan riwayat pendidikan atau dengan riwayat pekerjaan. Kak Feli nanti kalau memang saya salah bisa dibetulkan. Riwayat pendidikan dari Kak Feliciana Sutanto. 1990 sampai 1996, beliau bersekolah di SD Santo Carolus Surabaya. 1996 sampai 1999 di SMP Santo Carolus Surabaya. 1999 sampai 2002 di SMA Saint Louis Surabaya. 2002 sampai 2006 yaitu kuliah di Pendidikan Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. 2007 sampai 2008 menempuh pendidikan apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Dan riwayat pekerjaan 2008 sampai 2016 bekerja di PT Interbat Pharmaceutical Industry Sidoarjo. Last position sebagai Quality Assurance Manager. 2016 sampai 2017 bekerja di PT Resid Bensiker Indonesia yang ada di Jakarta dan sebagai posisinya adalah Head of Quality Seed and Indonesia Emo sebagai manager. Jadi nanti kalau memang salah tolong dibetulkan. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan untuk Kak Feliciana Sutanto. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Yus, Bu Muri, Bu Tina, dan adik-adik sekalian untuk kesempatannya di pagi ini. Saya akan mulai share screen saya dulu. Oke, tolong info apabila sudah bisa melihat screen saya dengan jelas. Sudah. 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 Oke. Jadi pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing ya terkait dengan jadi ini saya berkesempatan untuk berbagi dengan adik-adik sekalian di SD Santo Carolus, alma mater saya, yang tidak pernah bisa saya lupakan, ya. Jadi ini satu kesempatan yang saya sangat bangga, saya merasa senang karena saya bisa mengingat kembali, oh ini nih Pak Yus sekarang seperti ini toh wajahnya. Oh ini toh Bu Tina yang dulu waktu SMP ngajar bahasa Indonesia. Oh ini toh Bu Muri yang bahkan kalau saya ingat saya Bu Muri itu mengajar saya menari pada saat TK. Jadi ini benar-benar waktu yang baik kita bisa berkumpul kembali, kemudian bisa bercengkrama gitu kan ya. Dan untuk pagi hari ini, di pagi hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai teknik presentasi efektif gitu kan ya. Kalau dari flyer yang ada yang di-share oleh Bu Muri, yang dibagikan oleh Bu Muri dan sekolah kan judulnya jelas presentasi siapa takut gitu.
Saya nggak tahu nih, ada yang takut nggak ya presentasi? Ada. Sedikit. Oh sedikit, oke. Jadi jangan khawatir, saya juga takut kok adik-adik pada saat hari ini saya harus presentasi. Kalau orang takut dan cuman berduduk saja diam, bisa maju nggak? Saya? Jadi kita bisa mengatasi ketakutan kita. Oke, great, bagus. Jadi kita harus bisa mengatasi ketakutan kita, nggak boleh cuma duduk diam, nggak boleh cuma diam di pojokan. Kita cari apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi ketakutan itu. Ya, caranya adalah bukan cuma belajar. Kalau belajar itu pasti ada yang mikir, ini disuruh sekolah melulu sama si kakak. Enggak. Yang saya maksud belajar adalah coba lihat apa sih yang ada di sekeliling kita. Seperti yang tadi Bu Muri sampaikan. Dengan adanya PJJ ini, adik-adik selalu berada di rumah, bertemu dengan Bapak Ibu guru lewat metode virtual. Mungkin pada satu titik, ya kebosanan itu pasti ada. Tapi ingat, dengan adanya bosan, itu artinya kita punya banyak waktu luang. Kalau kita punya banyak waktu luang, gunakanlah waktu itu untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Mungkin hal-hal ini hal-hal yang tidak terkait dengan sekolah, gitu kan ya. Tapi kedepannya akan banyak hal yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari, ilmu komunikasi misalnya, kemudian juga bagaimana ilmu membawakan diri, itu yang bisa kita pelajari dari kehidupan kita sehari-hari. Dan gunakanlah kebosanan tadi, karena artinya cukup banyak nih waktu untuk menganggur di rumah untuk bisa membangun, untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau tadi adik-adik udah bilang, oke, saya takut nih Kak untuk presentasi. Saya udah bagi ya, saya juga takut Kak Dek pagi ini untuk presentasi. Jadi sama-sama yuk kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan kita. Oke, jadi saya mau share sedikit yang sudah disampaikan oleh Pak Yus sebelumnya. Ada sedikit koreksi kata kesalahan saya sendiri tepatnya. Jadi untuk saat ini saya masih bekerja di PT Rakit BNKSR Indonesia di Jakarta. Dan ini adalah posisi atau function saya terakhir di PT Rakit BNKSR Indonesia. Kalau mungkin adik-adik PT apa sih nih Kak, kok namanya ribet banget gitu. Mudahnya adalah kalau adik-adik mengenal produk Dettol, adik-adik mengenal produk Vanis, produk Harpic, disinilah tempat saya bekerja. Ya, jadi kira-kira itu sedikit tambahan dari saya. Oke, tadi kita udah bicara mengenai teknik presentasi ya. Jadi di sini ada beberapa survei yang sudah saya kumpulkan dari sumbernya yaitu ethos3.com 2018. Apa sih? Ternyata adik-adik tidak hanya saya dan kalian. 75% masyarakat itu memang punya kecenderungan kok merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir saat akan berbicara di depan publik. Jadi itu adalah hal yang normal, hal yang wajar, ya. Tapi kita juga harus paham, seperti yang saya sampaikan, kalau takut tidak boleh hanya duduk di kursi, duduk di pojokan dan berdiam diri. Itu tidak akan membantu kita. Jadi apa yang harus kita pahami? Kenapa sih kita harus mengatasi rasa takut? Kenapa sih kita harus berani untuk berbicara di depan publik? Jadi kalau misalnya nanti adik-adik sudah masuk ke dunia kerja ya, kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi ketakutan berbicara di depan umum, untuk mendapatkan promosi pekerjaan atau dipertimbangkan atau dipercaya mendapatkan satu jabatan yang lebih baik itu kesempatannya bisa berkurang sebanyak 15%. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan kita tuh sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa memplanning, merencanakan masa depan kita akan dibawa kemana. Kemudian, apabila kita menjalankan presentasi gitu ya, kita melakukan presentasi, kita juga harus memperhatikan bahwa tujuan kita adalah si pendengar. Dan ternyata pendengar ini tidak akan tertarik kalau tidak punya kesempatan untuk berpartisipasi, bahkan tingkat ketertarikannya itu akan menurun sejauh 14%. Jadi bayangkan saja kita berpresentasi, tapi yang mendengarkan tidak berminat dan bahkan mungkin tidak menghiraukan, gitu ya. Akan sayang sekali, waktu kita juga terbuang, waktu pembicara membuang, waktu pendengar pun juga terbuang. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa mencari tahu apa yang harus saya lakukan supaya pendengar itu tertarik dengan saya.
Dan salah satu clue, salah satu tips yang bisa saya share adalah apabila kita menambahkan beberapa fakta, beberapa gambar sebagai visualisasi, minat pendengar itu akan meningkat sebanyak 20%. Nah, udah ada satu clue-nya tadi, ditambahkan dengan fakta tertentu, dengan gambar tertentu. Kita akan belajar kira-kira bagaimana sih kita menempatkan fakta dan gambar yang ada di sini, ya. Jadi glosofobia atau takut berbicara di depan publik itu sesuatu yang wajar, yang setiap orang punya. Dan dengan situasi saat ini, situasi pandemi, mau tidak mau kita harus berbicara di depan umum. Contohnya untuk presentasi, gitu kan ya, presentasi tugas, untuk menyampaikan hasil pekerjaan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang menggunakan metode presentasi untuk menilai bagaimana sih pemahaman siswa, bagaimana sih usaha siswa untuk mempelajari, untuk mengumpulkan informasi sehingga kita bisa tahu bahwa oh ternyata murid saya paham loh. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini, presentasi ini merupakan salah satu mode komunikasi yang cukup banyak digunakan, sehingga kita juga harus coba deh dipikir kembali. Di tahun 2019-2020 awal kita masih bertemu muka dengan Bapak Ibu guru, dan kemudian di tahun 2020 pertengahan hingga saat ini kita selalu menggunakan metode virtual. Kira-kira gimana ya efektivitasnya ya? Apakah Bapak Ibu guru merasa nyaman misalnya untuk menyampaikan dengan metode virtual tadi? Apakah adik-adik juga merasa bahwa metode ini efektif saya mendengarkan Bapak Ibu guru dari depan laptop? Oke, jadi itu bisa menjadi poin yang adik-adik bisa coba pikirkan. Iya ya, ternyata selama ini saya sepertinya kalau mempresentasikan sepertinya teman saya diem aja, atau pada saat saya presentasi kok teman saya yang ini ngobrol sendiri. Mungkin bukan salah temannya, mungkin kita sebagai presenter yang perlu juga mengembangkan diri sama dengan Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya share hari ini bisa menjadi satu input yang baik untuk kedepannya. Nah, siapa yang tidak kenal Steve Jobs boleh bersuara? Ya, semua kenal. Nggak kenal. Saya. Saya nggak kenal. Saya. Saya juga nggak kenal sih, tapi saya sok kenal sama Steve Jobs. Karena kalau kita buka internet, pasti fotonya muncul. Kalau buka TV, pasti ada beritanya. Kalau lihat handphone mamanya, mungkin ada tuh hasil karya dari Steve Jobs, betul ya? Jadi beberapa program yang ada di handphone kita, di gawai kita, itu merupakan salah satu hasil karya dari perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Steve Jobs ini. Nah, ada satu buku biografi mengenai kehidupan Steve Jobs, dan di situ Pak Steve Jobs membuat satu quote, satu kutipan yang sangat menarik, bahwa orang yang mengerti mengenai apa yang dibicarakan sebenarnya nggak butuh tuh PowerPoint. Bayangkan, ya. Jadi sekelas Steve Jobs menyampaikan bahwa PowerPoint itu sebenarnya nggak penting, gitu kan ya. Mungkin Steve Jobs bukan pembuat atau pemilik perusahaan yang membuat Microsoft, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita punya gawai tertentu yang lambangnya buah, itu ada satu aplikasi juga yang mensupport PowerPoint. Dan Bapak ini menyatakan bahwa nggak perlu tuh PowerPoint sebenarnya kalau kita tahu apa yang kita mau bicarakan. Kira-kira kenapa Pak Steve Jobs menyampaikan seperti ini? Jawabannya ada di slide berikutnya. Saya awali dulu dengan komunikasi. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kita di situasi saat ini cukup komunikasi sendiri ini proses pertukaran. Apa yang ditukar? Informasi antara si A dan si B individu. Lewat macam-macam, bisa melewati lambang-lambang, termasuk huruf yang kita gunakan ini adalah lambang-lambang, tanda-tanda, ya, beberapa tanda dan tingkah laku. Contohnya nih, kalau misalnya saya melakukan komunikasi dengan muka saya sambil merengut, ini merupakan salah satu
informasi yang saya sampaikan ke pendengar saya. Ya, jadi komunikasi ini banyak deh, bahkan ketika di rumah cuman ngomong sama mama, cuman ngobrol sama adik, bahkan ketika chatting di WhatsApp group gitu ya bersama teman, komunikasi ini akan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, ada dua macam tipe komunikasi. Yang pertama adalah verbal. Verbal itu menggunakan kata-kata. Jadi ada kata-kata, ada pesan yang tersampaikan secara tersurat. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, ingat ya, pesan tersurat, pesan tersirat. Ini nih pesan tersurat kalau verbal. Jadi kita bercakap-cakap melalui media komunikasi, entah lewat surat, lewat telepon, atau lewat grup texting yang lain gitu yang selama ini kita gunakan. Dan yang terakhir salah satunya adalah presentasi. Nah, tipe komunikasi berikutnya itu tone nonverbal. Apa itu tone nonverbal? Lagi, kalau pelajaran bahasa Indonesia itu adalah pesan yang tersirat, ya. Jadi bisa lewat gerak isyarat, bisa lewat bahasa tubuh, ekspresi, dan pembawaan diri. Bayangkan kalau pagi ini saya berpresentasi misalnya dengan rambut yang awut-awutan gitu, rambutnya nggak rapi gitu. Apakah kira-kira pendengar saya tertarik? Belum tentu. Yang terjadi malah pendengarnya mungkin merasa hilang fokus. Bukannya perhatian terhadap presentasi yang saya sampaikan, lebih perhatian ke rambut saya yang awut-awutan misalnya. Ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa, wah ternyata kakak ini tidak mempersiapkan diri, kakak ini tidak berminat untuk menyampaikan materi di PJJ hari ini. Banyak hal yang kita akan sampaikan melalui bahasa nonverbal kita. Bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita menyampaikan materi, gaya bicara kita itu sangat mempengaruhi. Nah, ini ada dua orang, ya. Jadi ini adalah individu yang saling berkomunikasi. Yang disampaikan mereka ini macam-macam gitu kan ya. Yang lampu ini adalah verbalnya, jadi benar-benar ide yang mereka sampaikan. Kemudian kalau yang ada tanda seperti mata ini adalah ekspresi yang mereka sampaikan, ya. Kemudian kalau ada tanda di sini lagi, yang ini mungkin adalah gaya bahasa yang mereka gunakan. Jadi pada saat berkomunikasi, seperti inilah pertukaran informasinya. Dan komunikasinya baru, kalau bahasa anak sekarang nyambung, baru bisa terjalin dengan baik apabila kalau udah pernah belajar mengenai diagram irisan di matematika, ingat di tengah-tengah ini harus ada kesepahaman antara yang disampaikan oleh pria yang berwajah biru ini dan pria yang berwajah krem ini. Harus ada kesepahaman yang ada di tengah. Inilah proses komunikasi. Nah, tadi kan ada komunikasi, ada presentasi. Apakah 100% sama? Tidak, saya bisa bilang tidak. Apa sih kira-kira bedanya ya? Kira-kira bedanya seperti ini. Komunikasi, tujuan kita adalah menyampaikan aja. Kita memastikan informasi yang kita punya itu dimengerti. Terus poin lain, kita juga berusaha memahami apa sih yang orang lain pikirkan. Kemudian ketiga, pendapat dan cara pandang kita selain diinformasikan juga dapat diterima dengan baik. Itu adalah tujuan komunikasi. Jadi contohnya adalah belajar mengajar di sekolah. Bapak Ibu berusaha menyampaikan informasi yang dipahami. Kemudian rapat kalau ada di kantor atau mungkin di jejaring sosial di masyarakat gitu ya, ada di media sosial macam-macam sekarang, itu adalah komunikasi. Tapi tujuannya jelas, memastikan informasinya dimengerti, orang lain bisa paham, syukur-syukur kalau cara pandang itu bisa diterima dengan baik. Ya. Jadi hasil akhirnya cuman ya saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan, atau saya tidak sepakat dengan yang Anda sampaikan, dan yang saya sepaham atau saya tidak sepaham dengan yang Anda sampaikan. Ini adalah komunikasi. Jadi hasil akhirnya kita berjabat tangan, oke, ini adalah pertukaran informasi yang terjadi, dan kita sama-sama mendapatkan diagram irisan tadi itu. Nah, kalau presentasi, apa sih kira-kira presentasi itu? Itu lebih dari komunikasi. Kenapa? Saya bisa bilang di sini satu, berbicara di depan orang untuk menyampaikan informasi. Jadi kita nggak cuma secara random saja memberikan informasi di
wall Instagram atau Facebook misalnya. Tapi kita memang dengan satu tujuan berbicara di depan orang banyak yang berkumpul karena satu tujuan tertentu. Dan tujuannya bukan cuma saya mengetahui informasi ini saya sampaikan, bukan hanya itu. Tujuannya adalah bagaimana kita meyakinkan, bagaimana kita memotivasi, dan bagaimana kita membujuk. Contoh lagi, belajar mengajar di sekolah. Kalau Bapak Ibu guru tidak bisa meyakinkan adik-adik bahwa 10 dibagi 5 itu sama dengan 2, kira-kira hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya akan jadi chaos ya, akan jadi rusuh ya, yang satu akan menjawab 3, yang satu bilang, enggak Bu, gimana Ibu bisa bilang 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Jadi di sini bagaimana Bapak Ibu guru melalui presentasi yang ada, berusaha meyakinkan bahwa ini loh informasi yang saya punya, dan informasi ini adalah sesuatu yang benar. Ya, sesuatu yang benar, dan kedua adalah meyakinkan bahwa informasi ini sesuatu yang berguna anak-anak untuk masa depan kita. Mungkin sekarang kita nggak paham kenapa sih saya harus belajar peta gitu. Tapi nanti kalau misalnya adik-adik harus nggak ada kehidupan sendiri, belajar peta itu berguna banget gitu kan ya. Kalau zaman dulu kita males banget belajar peta, mungkin sekarang membaca Google Maps atau membaca peta di Waze aja udah pusing gitu. Salah satunya gitu. Kemudian rapat koordinasi terkait proyek di kantor. Bayangkan kalau saya mempresentasikan sesuatu, saya mau membuat produk yang baru. Tapi ternyata teman-teman yang berada dalam rapat dengan saya tidak bisa saya yakinkan. Si A misalnya saya menyampaikan, itu produk tidak akan bisa laku di pasaran. Atau bahkan si B bilang, produk itu tidak mungkin untuk dibuat karena terlalu sulit. Ya, jadi ini adalah tujuan presentasi. Sehingga hasil akhirnya, satu, kita sepakat dan sepaham, harapannya kita sepakat dan sepaham ya, meskipun pada satu situasi komunikasi itu bisa kita sebutnya sebagai agree to disagree. Kita sepakat untuk tidak sepakat, tapi harapannya kita bisa meyakinkan pendengar dan kita sepakat mengenai apa yang disampaikan itu sesuatu yang benar. Kemudian setelah itu, dari kesepakatan ini kita bisa saling bertukar informasi apa yang disampaikan dengan feedback atau input balik, umpan balik yang disampaikan itu bisa saling ditukar sehingga presenter pun punya satu masukan, oh iya ya, ternyata pada saat saya mau membuat produk A tadi, si B ini benar, nggak mungkin kalau saya membuat produk minuman dengan jeli misalnya, dan saya harapkan jelinya selalu melayang selama ada di toko. Namanya jeli pasti lebih berat ya, jadi dia otomatis tenggelam. Nah, apa nih yang harus saya pikirin? Pasti harus ada yang saya rubah di dalam produknya tersebut. Itu adalah yang terjadi di poin kedua. Bagaimana presenter juga mendapatkan masukan yang baik dari pendengar. Dan yang ketiga adalah, oke, karena kita sepakat, ayo yuk kita kerjakan ini bersama-sama. Jadi ini adalah perbedaan komunikasi dan presentasi, ya. Jadi setelah sepakat, kita bersepakat juga untuk bekerja bersama, bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai apa sih komunikasi itu. Saya coba share sedikit apa yang disampaikan oleh Profesor Albert Mehrabian ini mengenai komunikasi. Ya, jadi Profesor Albert Mehrabian ini adalah seorang profesor di bidang psikologi di University of California, Los Angeles. Sebenarnya profesor ini profesor psikologi, tapi dia cukup terkenal karena satu publikasinya terkait metode komunikasi. Apa sih yang disampaikan beliau? Yang disampaikan beliau cukup sederhana, 7-3-8-5-5. Jadi ini ada satu rule yang disampaikan oleh Profesor Albert Mehrabian. Jadi Mehrabian Rules ini menyatakan bahwa most communication, komunikasi itu paling banyak disampaikan dengan metode nonverbal. Hanya 7% verbal communication yang akan mempengaruhi efektivitasnya. 38% dipengaruhi oleh vokalnya, dan 55% dipengaruhi oleh visualnya. Ya, jadi di sini adik-adik bisa bayangkan
membuat satu presentasi itu, ya itu persiapan yang harus dibuat. Tapi bukan berarti kita sudah menyelesaikan semua urusan nih. Karena ini hanya 7%-nya saja. Bagaimana oleh Profesor Albert ini akan lebih sesuai kalau misalnya saya menyampaikan begini, saya pulang gitu ketemu dengan anak saya dan saya bilang begini, selamat sore, gitu ya. Kemudian di hari berikutnya saya menyapa dengan sama, tapi saya sampaikan dengan begini, selamat sore. Hari berikutnya lagi mungkin saya sampaikannya begini, selamat sore. Kira-kira berbeda nggak penerimaan dari anak saya? Berbeda. Beda ya? Beda. Kalau yang pertama itu mah itu adalah signal yang positif untuk nanya ke mama, mah bawa oleh apa ya? Kalau yang kedua, oh mama lagi capek. Kalau yang ketiga, kira-kira jauh-jauh deh dari mama sore ini. Itu kali ya? Ya. Jadi seperti yang adik-adik udah bener tuh, sambalnya cuma pendek selamat sore, tapi imbasnya berbeda. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu tuh ekspresi itu sangat mempengaruhi, kan ya? Nah, pesan yang disampaikan dengan cara menyampaikan kalau sampai berkebalikan, maka yang diambil itu cara menyampaikannya, bukan pesannya sendiri. Saya akan coba lanjutkan sedikit, saya mau share. Ya. Saya stop sharing sebentar. Saya akan coba tayangkan satu video sederhana, tolong info kalau adik-adik udah bisa melihatnya. Apakah bisa melihat? Sudah bisa. Sudah bisa. Oke. Loading. Sudah bisa, tapi masih Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Causes Today's of the first presenter American. is Ranjit. I would ask everyone to give him their full attention. Chantal, could you dim the lights? Please? Ya ampun. The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Thank you, Ranjit. I know it's very hard to give a presentation in front of the entire class. Now, would anyone like to offer Ranjit constructive feedback about his presentation? Any tips for what he might do differently next time? For example, were you all able to hear what Ranjit was saying? Not really. He needs to speak louder and face the audience. Yes. Great suggestion. Anyone else? He was reading from his paper, so it didn't feel like he was really talking to us, you know? Exactly.
it's important when you're speaking to look up every sentence or two and make eye contact with someone in the audience. Anything else that Ranjit could do to appear more relaxed and feel more confident? He could smile more. Yes, smiling makes us feel relaxed. Oh, and make sure your phone is off before you speak next time. I do have one more suggestion. To connect with listeners, it's a great idea to use a personal story or experience as an example. Can you try that next time? I think so, yes. Next week, my presentation will be about the causes and effects of stress. We look forward to hearing it. Ranjit is first up again today, and I look forward to his new presentation. Jorge, could you dim the lights, please? Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Oke, kira-kira saya bisa mendapatkan satu orang volunteer nggak untuk menyampaikan? Apa kira-kira yang menjadi poin untuk diperbaiki oleh Ranjit tadi di video singkat yang saya share? Ada yang bisa dibantu untuk Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Coba siapa yang boleh menyampaikan tadi dari video singkat tadi oleh profesornya, kira-kira apa tuh yang menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh Ranjit dari presentasi pertama? Bagus, Kak. Bagus. Presentasi pertamanya udah bagus. Presentasi yang pertama loh ya, bukan yang kedua. Presentasi yang pertama. Bagus namanya, Kak. Itu. Oh, sorry. Oh, sorry. Ya, gimana? Silakan. Bahwa dalam presentasi kita harus tersenyum dan berbicara kepada pendengar dan menghadap ke pendengar. Oke, lengkap sekali. Bagus banget. Terima kasih ya, Dek. Jadi yang disampaikan sudah mencakup semua yang disampaikan oleh profesornya tadi. Jadi sudah dapat banget apa sih yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan presentasi, dan pada saat adik-adik mendengarkan presentasi pertama, saya rasa ekspresinya mirip ya dengan teman-teman yang ada di kelas Ranjit tadi itu. Dan pada saat presentasi kedua, selain bagaimana bisa menunjukkan ekspresi, bersuara lebih keras, menghadap audiens, satu yang bisa coba diperhatikan. Apa yang dipakai Ranjit pada saat presentasi pertama kali? Hanya kaos sederhana, betul ya? Hanya kaos rumah. Tapi pada saat
presentasi kedua, Ranjit benar-benar menyiapkan dirinya, rambutnya rapi, menggunakan sweater formal, sehingga itu juga membantu Ranjit untuk merasa bahwa, wah, saya hari ini merasa lebih gagah, saya hari ini merasa lebih percaya diri. Itu yang menjadi salah satu key point atau kunci pada saat memberikan presentasi yang baik. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk sharing. Tadi kita udah mendengar cukup banyak, presentasi itu penting, kita harus bisa menyampaikan secara efektif, karena kalau tidak menyampaikan secara efektif, komunikasi yang baik tidak akan terjadi. Tidak bisa mendapatkan support dari pendengar kita. Kalau berbicara tentang komunikasi presentasi efektif, di sini ada 3 V. Ya, kalau tadi adik-adik ingat apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, someone who know what they talk don't need presentation, don't need PowerPoint. Artinya apa? Presentasi atau PowerPoint itu slide ini dibuat bukan untuk presenternya, tapi dibuat untuk pendengarnya. Bagaimana kita bisa membuat presentasi ini, slide ini, benar-benar menyampaikan pikiran kita sehingga pendengar itu pada saat melihat, oh iya ya, maksudnya seperti ini loh. Oke, nah 3 komponen ini sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Mehrabian tadi. Apa aja? Verbal, Visual, dan visual. Korek. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, verbal, 7% ya. Jadi verbal itu kata-katanya. Kata-kata itu yang paling kuat seharusnya adalah di kalimat kunci dan terutama di kalimat pembuka. Jadi bagaimana kita membawakan presentasi dengan semangat misalnya, atau dengan menggunakan satu kalimat yang cukup kuat supaya pendengar itu diajak berpikir, oh iya ya, seperti itu ya kenyataannya. Jadi mau nggak mau kita mengajak pendengar untuk masuk ke dalam materi yang akan kita sampaikan, membuat mereka berpikir. Kemudian yang kedua, alur atau rangkaian informasinya, menampilkan gambar dan datanya. Itu semua adalah bagian dari verbal. Kemudian yang kedua adalah vokal, si 38%. Vokal itu suaranya. Kalau saya berbicara dengan adik-adik sekalian, untuk hari ini saya mau menyampaikan mengenai, nah, jelas nggak suaranya? Jelas ya? Kurang ya. Iya, suara nggak jelas, intonasinya sudah kayak, kalau dibikin lagu itu mungkin kalau ditranslate nanti kalian keluarnya lagunya Nina Bubuk gitu ya. Karena intonasinya tidak bersemangat. Gaya berbicaranya, cara berbicaranya. Inilah yang disebut dengan vokal atau the sound. Yang terakhir, visual, si 55% tadi. Jadi di 55% ini bagaimana kita menyampaikan dengan motion. Wajah, gerak isyarat, biasanya dengan tangan atau dengan gerakan kepala. Kemudian bagaimana kita membawa diri kita. Inilah yang disebut dengan visual atau the motion. Saya akan coba bahas satu persatu supaya kita bisa mendapatkan poin-poin apa sih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah verbal, the words, ya. Kekuatan kalimat pembuka. Kalau saya boleh sharing, coba deh pahami dulu apa yang mau disampaikan dan dari situ browsing di Google kata-kata bijak yang relevan, atau kita bisa pikirkan kira-kira apa ya situasi yang cukup relate, cukup terkait dengan apa yang mau saya sampaikan, terutama situasi-situasi yang current situation ya, situasi terkini seperti yang saya sampaikan. Sekarang kan kita semua lewat virtual ya. Adik-adik merasa nggak sih presentasinya itu efektif? Apakah adik-adik merasa bahwa metode online ini kok sepertinya membuat saya bosan? Nah, itu sesuatu yang terkait dengan pendengar dan pendengar akhirnya ikut berpikir. Atau kita berikan satu pernyataan yang kuat. Ya, kita kasih statement kayak seperti tadi. Saya takut presentasi. Nggak usah khawatir. 75% orang itu takut terhadap presentasi. Oh, saya nggak sendirian tuh. Ya, bagaimana kita mengajak pendengar untuk bisa masuk ke dalam topik yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita tadi berbicara mengenai fakta dan grafis atau gambar pendukung. Ya, jadi pastikan pada saat kita memasukkan fakta itu macam-macam. Kita bisa browsing dan dapat banyak hal yang ada di Google, tapi tidak semua fakta bisa kita masukkan. Pertama, selain tidak relevan,
mungkin juga tidak mendukung terhadap apa yang akan kita sampaikan, gitu kan ya. Jadi ada mungkin persentase data survei yang lain, tapi data survei ini tidak akan bisa mendukung topik yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi ya saya nggak masukkan. Jadi pastikan bahwa kita berbicara dan memberikan penekanan itu selaras dengan tema yang diangkat tadi. Saya takut presentasi. Saya nggak tahu bagaimana presentasi itu bisa membuat orang tertarik. Ya udah, ambil saja data-data itu untuk bisa mensupport PowerPoint yang saya sampaikan hari ini. Kemudian, kalau faktanya terlalu banyak, grafisnya terlalu banyak, kadang pendengarnya itu bisa hilang fokus. Dia lebih seru melihat gambar-gambar kartun yang mungkin saya tempelkan di slide ini gitu, daripada mendengarkan saya presentasi atau melihat poin-poin utama yang saya coba sampaikan di sini. Jadi gunakanlah grafis secukupnya supaya tidak membosankan, tapi juga tidak berlebihan agar fokusnya tetap terjaga. Berikutnya, bagaimana kita memilih kata. Ini adalah salah satu poin yang suka menjadi PR untuk presenter, terutama kalau presenternya merasa takut. Dan jangan khawatir, saya kadang juga suka kok berada dalam situasi di mana saya memilih kata yang tidak jelas, menyampaikan sesuatunya tidak lengkap, menyampaikan sesuatunya tidak ringkas, jadi muter-muter gitu ya. Atau bahkan ternyata saya menyampaikan sesuatu yang salah karena terlalu grogi, yang saya sampaikan salah gitu kan. Penyampaiannya tidak sopan karena terbiasa dalam komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa bahasa percakapan, sehingga pada saat harus menggunakan bahasa yang sesuai terbawalah beberapa kata-kata ya. Jadi ada konsep 7C yang adik-adik di sini bisa gunakan pada saat memilih kata-kata apa sih yang harus saya sampaikan, saya harus gunakan di presentasi. Pastikan 7C ini nanti bisa menjadi satu saya bilang soul, jiwa pada saat kita mencoba presentasi yang berikutnya. Coba deh cek kira-kira kalau saya menggunakan konsep 7C ini ada yang berubah nggak ya dengan cara saya menyampaikan informasi. Informasi sederhana saja ya. Jadi kalau misalnya saya menyampaikan informasi ke anak saya gitu, tujuan saya cuma satu, saya mau anak saya mulai mengerjakan PR-nya gitu. Tapi bayangkan kalau saya mulai dengan nama anak saya Oto, besok itu kamu sekolah, dan pada saat sekolah nanti teman-teman pasti akan diminta mengumpulkan PR-nya. Dan nanti kalau Oto tidak mengumpulkan PR-nya, Oto akan dihukum loh. Ayo sekarang kerjakan PR. Benar sih informasinya, tapi nggak ringkas. Kalau mau cuma minta anak saya mengerjakan PR, saya cuma bisa cukup bilang, Oto, ayo ambil bukunya, duduk sama mama, ayo kita kerjakan. Ringkas, dan kita bisa segera memulai apa yang kita harapkan. Kira-kira itu simple, contoh sederhananya. Berikutnya, mengenai informasi harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi pastikan bahwa informasi itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ya, kalau informasinya terlalu banyak lupa pendengarnya. Kalau terlalu sedikit nggak paham ngomong apa toh ya. Kok cuma dibilang bahwa karena kondisi yang ada sekarang, maka kita akan merubah cara kerja di perusahaan misalnya. Kondisi apa ya? Nggak ada yang paham. Karena tidak ada yang paham, nanti pada saat diaplikasikan tidak akan ada satu timbal umpan balik yang cukup baik, seperti Bapak Ibu guru. Anak-anak, karena kondisi yang ada saat ini, kita akan melakukan studi tour virtual misalnya. Kondisi apa gitu? Disampaikan kenapa kita perlu melakukan studi tour. Dengan kondisi sekarang, apa sih studi tour virtual itu? Apa tujuannya? Apa outputnya? Bagaimana ekspektasi kita pada saat melaksanakan studi tour virtual misalnya? Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, jangan sampai memberikan informasi tidak teratur, jadi loncat-loncat gitu. Tadi pertama membahas mengenai bagaimana komponen informasi efektif. Terus tiba-tiba lompatlah ke poin diskusi mengenai tujuan dari presentasi. Tidak bisa tidak bisa tersusun satu alur yang baik, sehingga nanti pendengarnya juga bingung. Dari sini lompat ke sana, dari sini lompat ke sana. Pendengar itu pada saat kita berbicara berusaha mengerti yang kita sampaikan.
Jadi jangan ditambahkan lagi pekerjaan untuk memahami apa yang pembicara pikirkan. Ya, itu pentingnya kenapa kita harus menata informasi dalam satu urutan yang teratur. Dan kadang-kadang kalau informasinya tidak teratur, pendengar bisa salah paham loh. Karena satu informasi dan dua informasi harusnya tidak diletakkan berdekatan sehingga pendengar akan merasa bahwa oh, saya sangka maksud Bapak seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Untuk penempatan informasi ada rule sederhana yaitu rule of three, di mana orang itu hanya bisa menyimpan 3 poin dengan baik sebelum pemahamannya itu sebelum pemahamannya itu drop. Jadi ibaratnya jangan terlalu banyak lah kasih poin-poin itu. Kemudian berikutnya format presentasi, ya. Formatnya sesuai tema, warna, gambar, tipe huruf yang berlebihan itu sama bisa menghilangkan fokus. Jadi kalau hari ini temanya adalah teknik presentasi efektif, saya nggak mungkin mengambil background presentasinya dengan tema pemandangan alam gitu kan ya, karena akan sangat tidak sesuai. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk membantu. Ada website-website yang bisa membagikan template presentasi secara gratis, banyak pilihannya. Kita tinggal ambil contoh seperti yang saya gunakan hari ini. Saya mengambil contoh dari allppt.com. Ada juga Slidesgo misalnya. Bisa coba dicek, banyak pilihannya, kita bisa sesuaikan. Tidak semua template bisa harus digunakan karena itu akan sangat customize, sangat fit to apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita bisa menyesuaikannya. Cuman pastikan ada kode etik hak cipta di mana informasi copyright tidak boleh dihilangkan, ya. Nah, yang tadi saya sampaikan, alur atau rangkaian informasi. Jadi informasinya disusun sesuai dengan cara berpikir kita sehingga pemahaman pendengar sama dengan informasi presenter. Ini loh isi kepala kita pada saat awal kita mengumpulkan informasi. Ingat ya, mengumpulkan informasi. Ini isi kepala kita. Bahkan presenter pun punya isi kepala yang bentuknya seperti ini, tidak beraturan. Sehingga harapannya pada saat kita menyampaikan presentasi dalam bentuk yang sudah teratur ini, pendengar pun juga bisa menerima informasi dalam bentuk yang teratur ini. Oke, kira-kira itu mengenai verbal. Selanjutnya mengenai vokal atau sound-nya. Suaranya harus jelas. Ya, tadi sudah disampaikan oleh dia, bagus. Nggak jelas, Kak, suara si Ranjit. Betul, kata-katanya tidak jelas. Bagaimana intensitas suaranya, keras lemahnya. Kalau keras melulu sudah seperti apel siaga gitu ya, tentara ya. Pendengar juga capek. Tapi kalau terlalu lemah, hilang sudah ketertarikannya. Dan berapa sih kecepatan berbicara maksimum minimum Anda dan pendengar? Kalau terlalu cepat, ini adalah salah satu situasi di mana kalau orang merasa grogi akan cenderung berbicara lebih cepat. Satu. Dan ada beberapa orang yang memang punya kecenderungan bicara lebih cepat. Saya salah satu di antaranya. Kalau saya berusaha menyampaikan sesuatu dan saya sangat berapi-api, ngomong saya bisa cepat banget gitu. Tapi apakah bermanfaat? Enggak. Itu mah saya ngomong hanya untuk diri saya sendiri. Pendengar tidak bisa mendapatkan apa sih yang dimaksud oleh kakak ini ya. Terlalu lambat juga sama. Ada waktu yang harus kita respect, harus kita jaga, dan juga pendengar akan cepat bosan kalau terlalu lama. Humor. Nah, ada humor si penjaga suasana. Siapa sih yang nggak suka bercanda? Mau suka ya. Jadi humor ini penting untuk menjaga pendengar tetap antusias. Supaya pendengar itu mau tetap berada pikirannya bersama kita. Supaya tegangannya di kepala itu nggak naik terus gitu. Jadi misalnya kalau pelajaran paling enak matematika kali ya, pelajaran matematika di tengah-tengah nanti muncul soal cerita. Soal ceritanya tetap sesuai dengan fokus gitu. Tapi pada saat penggunaan bahasa mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang lucu. Misalnya nih, siapa ya artis Korea yang terkenal saat ini? Kalau zaman saya mah cuman Song Hye Kyo doang. Misalnya saya buat soal Song Hye Kyo membeli apel di pasar di pasar mana ya? Saya lupa, di Surabaya pasar mana? Di pasar Wonokromo misalnya begitu. Nah, akhirnya setelah cukup serius mendengarkan,
mendengar, bayangin aja Song Hye Kyo belanja apel di pasar Wonokromo. Lucu ya kelihatannya ya. Di sini kita akan membuat si pendengar jadi lebih rileks. Dengan lebih rileks, kita akan meningkatkan daya hantar kita sebagai presenter dan juga daya serap dari si pendengar. Jadi penting untuk paham. Saya paham nih, sehabis ini teman-teman adik-adik sudah mulai, Kakak banyak banget ya yang harus diperhatikan di presentasi. Nah, itu kita juga harus paham. Kemudian ada satu namanya punchline. Jadi punchline itu kalau adik-adik tahu namanya tagline gitu ya, itu adalah anekdot yang relevan. Anekdot, ambil yang relevan dan jauhkan kesan dari film komedi. Presenter nggak perlu menjadi pelawak. Presenter tidak perlu mempermalukan diri sendiri hanya untuk memberikan humor yang menjaga suasana presentasi ini. Ya. Dan yang terakhir adalah intonasi. Naik turunnya kalimat. Kalau naik itu berarti modenya bukit. Kalau turun itu berarti metodenya dataran. Kapan sih harus pakai metode bukit? Kapan harus pakai metode dataran? Kalau mau menekankan sesuatu yang benar-benar menjadi key point, presentasi adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, itu saya harus menggunakan metode bukit. Dalam presentasi ada 3 komponen utama, yaitu vokal, verbal, visual. Pada saat itu saya gunakan metode bukit. Tapi pada saat saya jelaskan, vokal itu terdiri dari kejelasan suara, kemudian gaya bahasa. Nah, pada saat itu saya boleh menggunakan metode dataran. Supaya pendengar bisa merasakan emosi dari presenter yang ada. Oke, selanjutnya cara berbicara. Harus percaya diri. Kalau yang menyampaikan nggak percaya diri, gimana kita bisa meyakinkan yang mendengar? Ya, harus juga tegas sesuai inti bahasan. Jangan muter-muter. Jangan terlalu banyak bercerita yang tidak penting. Karena satu, waktu habis, pesan tidak tersampaikan, orang jadi bingung sebenarnya yang mau diceritakan ini berita mengenai yang ada di koran atau materi pelajaran apa ya hari ini ya yang mau disampaikan sebenarnya ya. Dan ini adalah salah satu clue yang saya boleh share, diamlah sesaat. Jadi kalau ada kondisi hening di rumah, di sekolah, kalau Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu kemudian tiba-tiba kondisinya hening, pasti yang pendengarnya udah langsung begini. Atau Pak Yus kenapa ya tiba-tiba diam ya? Secara tidak langsung kita memancing pendengar untuk memperhatikan kita. Ya. Jadi pada saat pembukaan presentasi, kasihlah metode beberapa waktu hening. Pada saat akan menyampaikan kata-kata penting dan sebelum punchline supaya penekanan dan efek emosinya itu bisa, kalau bahasa sekarang, nancep banget gitu. Jadi pesan pentingnya tuh bisa didapat dengan jelas, dengan mudah oleh pendengar. Kalau semua dibacakan seperti gerbong kereta api, bingung. Nanti si A merasa pesan utamanya adalah yang ini, si B merasa pesan utamanya adalah yang itu. Ya, jadi diam sesaat itu penting untuk menekankan apa yang benar-benar mau kita sampaikan. Berikutnya adalah gaya berbicara. Kita harus bisa menggunakan gaya berbicara yang meyakinkan. Kalau gaya bicaranya, jadi menurut saya nih ya, begini, mungkin. Nah, kalau sudah seperti itu susah untuk bisa meyakinkan. Hindari gaya bicara memberi kuliah. Jadi, tahu ya, membacakan langsung jadi. Cara berbicara, kita harus menunjukkan kepercayaan diri. Kita harus lugas sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan inti bahasan. Akan membosankan. Dan juga hindari gaya membacakan berita atau cerita. Jadi cuma dibaca doang, seperti yang disampaikan oleh Ranjit di contoh awal tadi. Nah, sekarang kita boleh coba yuk. Kita sudah punya dua tips tadi ya. Sekarang saya punya satu flyer PPDB dari Carolus. Jadi kalau saya boleh bantu, di sini adalah ada 2 anak yang menggambarkan bagaimana sih siswa Carolus membentuk pribadi cerdas berintegritas. Tujuan dari flyer ini adalah penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Di gambar kiri ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama ini untuk memberikan gambaran kepada calon siswa. Kemudian di bagian bawah ada beberapa program utama dari Sekolah Carolus
sehingga bisa menarik peserta didik baru untuk mendaftar. Dan yang terakhir adalah jargon daftar sekarang dan kontaknya. Mungkin saya bisa dapat bantuan dari Pak Yus, ada satu siswa yang bisa membantu saya untuk mempresentasikan satu slide ini saja. Saya berikan waktu 3 menit. Saya persilakan Pak Yus, kira-kira siapa yang bisa membantu? Oke, terima kasih Kak Feli. Ini sebelumnya ada 3 yang mau mewakili presentasi karena memang waktunya terbatas. Iya. Ya, mohon maklum ya anak-anak. Kami memilih aja dari kelas 4A, yaitu sesi. Sesi sudah siap untuk mempresentasikan mana sesi? Sesi mana? Halo, Dek Sesi. Halo Kak Feli. Oke. Siap ya, Sesi? Siap ya. Oke. Waktunya 3 menit, akan saya pasang timer. Dek Sesi bisa coba untuk presentasikan supaya pendengar tertarik untuk mendaftarkan anaknya atau dirinya ke SD Carolus. Waktu dimulai. Supaya anak-anak tertarik supaya mendaftar ke Santo Carolus, sebaiknya kita mencoba beraktivitas bersama sebelum mendaftar supaya orang itu bisa tertarik. Jadinya kita kayak beraktivitas dulu, kalau mereka tertarik, mereka bisa langsung mendaftar ke Santo Carolus. Nah, terus selanjutnya itu, jika mereka tertarik, mereka langsung mendaftar dan bertemu dengan kita dan belajar bersama seperti aktivitas yang kita pelajari sebelum mereka mendaftar. Ada lagi yang mau disampaikan di sesi? Saya punya pertanyaan. Oke, pertanyaannya boleh disimpan. Kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti. Lengkap nih, clue-nya masih kurang 1 sebenarnya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi untuk menunjukkan sebagai contoh presentasi? Cukup? Oke, terima kasih ya Dek Sesi. Terima kasih, contoh yang sangat baik. Jadi tadi Dek Sesi udah sampaikan bahwa si pendaftar harus bisa merasakan ada aktivitas bersama. Ide yang sangat bagus itu. Pak Yus, Bu Muri, ini ide yang sangat brilian dari Dek Sesi. Jadi ada satu sesi trial kali ya, aktivitas bersama, supaya calon siswanya merasa, wah saya nyaman nih bersama SD Carolus. Ya, 1 poin itu. Kemudian nanti Dek Sesi yang sampaikan, kalau sudah tertarik, baru bisa calon didik akan mendaftar. Nah, pada saat kita melakukan sesi bersama, aktivitas bersama, flyer ini akan sangat penting untuk dipresentasikan karena kita tidak mungkin mencakup semua aktivitas kan. Kita bisa sampaikan di SD Carolus. Coba saya saya tidak bisa matikan kamera ya. Jadi kita bisa sampaikan kira-kira apa sih kegiatan yang ada di SD Santo Carolus. Saya coba tolong abaikan wajah saya, abaikan gaya gerakan saya. Saya akan coba sharing. Contohnya nih, selamat siang adik-adik. Jadi di hari ini kami dari perwakilan SD Santo Carolus akan menyampaikan sedikit mengenai aktivitas-aktivitas yang ada di SD Santo Carolus. Jadi secara institusi, SD Santo Carolus itu sangat berupaya untuk membentuk pribadi yang bukan hanya cerdas, tapi juga berintegritas. Nah, karena itu kita berusaha menunjukkan, mengaktualisasikan tujuan itu dalam aktivitas. Yang pertama adalah kita membuat ada aktivitas tim basket, dan tim basket ini sangat kami dukung. Kemudian juga aktivitas robotik, jadi tidak hanya aktivitas terkait fisik, tapi juga aktivitas terkait dengan keterampilan tangan dan cara berpikir yang teknis. Nah, SD Santo Carolus sendiri mempunyai 3 program utama, yaitu gerakan PKT. Mungkin kalau adik-adik pernah dengar bagaimana kita harus mencintai lingkungan dan mencintai diri sendiri. Nah, kita mengcover semua di dalamnya. Gerakan pantang plastik, kemudian gerakan bebas narkoba, dan Science Share Project. Jadi di sini kita akan bersenang-senang. Jangan bayangkan ini gerakan yang membosankan ya. Kalau tertarik, ayo kita bergabung dengan SD Santo Carolus. Itu salah satu contoh yang bisa kita sampaikan. Dan jangan lupa pada saat akhir tujuannya adalah peserta didik mendaftar.
Jadi jangan ragu-ragu, segera daftarkan anak putra-putri Bapak Ibu dan adik-adik sekalian di call center berikut ini untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Apabila masih tertarik untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada di SD Santo Carolus, bisa mengakses ke link YouTube yang ada. Kami tunggu kedatangannya. Nah, dengan metode seperti ini akan sangat bisa membantu si calon peserta didik untuk oke deh, sepertinya menarik nih SD Carolus. Ayo kita lihat. Yang penting itu dulu. Ayo kita lihat. Kalau nggak melihat, tidak akan berlanjut tuh. Ya. Terima kasih ya, Dek Sesi. Saya lanjutkan. Sama. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini tips yang terakhir mengenai visual. Jadi visual to motion yang saya sampaikan tadi, ekspresi wajah. Ekspresi wajahnya harus tegas, tenang. Jangan ekspresi wajahnya wajah khawatir, wajah grogi. Ya, nanti yang melihat juga berasa kayak tegangan tinggi melulu. Senyum. Kemudian mimik muka juga jangan datar dan tidak bersemangat. Itu sangat penting. Ekspresif. Pesan yang disampaikan itu harus bisa disampaikan dengan raut muka, asal nggak berlebihan. Senyum melulu gitu kan ya, tertawa tidak pada tempatnya, terus kemudian cekikikan, nah itu nggak boleh. Pembawaan diri. Ya, si Ranjit penampilan keduanya rambutnya rapi, bajunya pantas. Dan ingat, kamera tuh bukan cermin. Untung di sini saya nggak bisa ngeliat wajah saya. Ada beberapa orang yang punya kecenderungan kalau melihat wajahnya di kamera, ini rambut saya nggak rapi nih. Ini poni saya lepek. Aduh, ini rambut saya dia nyangkut di earphone. Ingat, kamera bukan cermin. Dan kalau misalnya kita gugup, akan banyak gerakan yang kita lakukan yang tidak perlu. Ingat, gugup itu wajar. Gimana kalau kita gugup? Tarik nafas, tenang, lanjutkan. Oke? Dan kalau misalnya ada sesuatu yang salah, pada saat kita menyampaikan, jangan panik. Harus belajar berimprovisasi sesuai kondisinya. Jadi, kalau adik-adik pernah lihat Miss Universe jalan di catwalk, ya, kan nggak semua Miss Universe kalau jalannya lancar ya. Ada tuh kan kejadian yang jalan kemudian terpeleset. Jadi slogan saya adalah terpelesetlah dengan elegan. Nggak perlu terpeleset terus kemudian tiba-tiba buru-buru bangkit, terus kemudian tersangkut lagi oleh roknya misalnya, jatuh karena high heels-nya patah. Nggak perlu. Tenang. Semua orang pernah salah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan situasi. Seperti yang kita lakukan tadi. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas gitu. Saya merasa, aduh tadi ini saya ternyata terlalu cepat di bagian ini. Saya bisa memasukkan beberapa interlude misalnya, beberapa kata penghubung untuk memastikan bahwa kesalahan saya tidak bisa terbaca oleh pendengar. Ya, jadi terpelesetlah dengan elegan. Misalnya nih, kalau tadi saya ngomong verbal 7%, kemudian vokal adalah 55%. Ups, salah dong presenternya. Gimana cara terpeleset dengan elegan? Yang paling gampang, presenter akan selalu bilang, benar nggak ya pendengar? Salah, kita kan dapat partisipasi itu. Dari situ kita bisa dengan mudah bilang bahwa, oh bagus deh, kalau begitu pendengar masih bersama saya ya. Ayo kita lanjut. Kadang-kadang itu bukan cuma tes kok. Kadang-kadang mungkin itu memang presenternya salah. Ya, jadi itu bisa kita lakukan di beberapa poin. Semakin banyak berlatih, semakin baik kita menyampaikannya. Bahasa tubuhnya badannya tegak, namun nggak boleh kaku. Tunjukkan bahwa kita tuh nyaman menyampaikan. Isyarat dan gerakan tangan boleh dipakai, tapi seperlunya saja. Ini adalah, kalau boleh saya rangkup, ini adalah tips saya pribadi, jadi general ya. Secara umum, pada saat mau bikin slide PowerPoint, satu, saya harus memahami siapa pendengar saya dan tujuan saya apa. Pendengar saya individu apa grup atau grup. Kalau sekarang secara jelas, pendengar saya adalah grup anak-anak dari SD kelas 4 Santo Carolus. Jadi saya harus bisa membuat teman-teman adik-adik di sini merasa berpartisipasi. Contohnya tadi saya minta Pak Yus untuk memilih satu siswa. Saya memberikan pertanyaan terbuka karena ini adalah pendengar grup. Tapi kalau pendengarnya individu, contohnya apa? Pada saat saya harus ujian skripsi, pada saat saya harus menyampaikan presentasi proyek terhadap direktur misalnya, itu mungkin banyak yang ada dalam ruangan, tapi sebenarnya tujuan kita hanyalah meyakinkan si direktur
meyakinkan si dosen penguji bahwa saya paham. Jadi pahami dulu siapa yang harus mendapatkan pesan ini dan latar belakangnya apa sih tujuannya. Sehingga nanti kita bisa dapat kalau terhadap direktur proyek atau dosen bimbing, saya mendapatkan persetujuan dan juga apresiasi misalnya bahwa ya itu ide yang bagus, ya ini adalah skripsi yang sangat konstruktif gitu kan ya. Tapi kalau terhadap grup, saya mau mengadakan acara pentas seni gitu kan, saya butuh dukungan di sini. Jadi pahami dulu apa yang mau dicapai. Metode mind mapping ini adalah metode yang bisa digunakan pada saat menyusun materi presentasi sendiri. Ingat bagaimana isi kepala kita kayak pasal yang tidak beraturan. Jadi saya biasa menggunakan media post-it, tahu ya kertas tempel itu, saya tulis aja semua yang saya pikirin. Ada post-it yang mungkin akan berakhir di tempat sampah. Tapi ada post-it yang nanti akan saya gunakan dengan penggabungan, dipisahkan, atau mungkin nanti post-it sama yang ini sama post-it A dan B ini ternyata poinnya sama sih, hanya memperkaya saja ide yang ada. Jadi ini adalah metode mind mapping tadi. Jadi bagaimana saya tadi bisa mulai dengan 3V. Ya, 3V itu tadi asalnya dari pada saat saya mencoba melihat, oh ternyata kalau orang presentasi itu ada gerak tubuh, ada ada materi yang disampaikan, ada cara menyampaikan. Oh kalau begitu saya harus memakan menjadi 3V. Dan kebetulan ternyata Profesor Albert Mehrabian say the same thing. Ya, itu adalah metode mind mapping. Nanti kita akan coba lihat di berikutnya, ada visualisasinya. Gunakanlah presentasi yang bercerita. Jadi pada saat selesai membuat, baca lagi. Setelah dibaca, yang membuat bingung nggak? Kalau yang membuat bingung berarti itu bukan presentasi yang bercerita. Mungkin tidak runut, mungkin memberikan pemahaman yang salah. Dan bagaimana kita bisa memastikan, oh di slide ini nih, saya harus mendapatkan umpan balik positif dari pendengar. Jadi presentasi itu kayak peta, seperti peta. Pada saat saya tahu komunikasi, apa sih komunikasi? Sekarang kan kita mau presentasi. Oke, saya bawa ke peta presentasi. Setelah saya tahu dengan presentasi, apa sih yang dibutuhkan untuk presentasi? 3V. Saya masuk ke dalam pit stop berikutnya mengenai 3V. Kemudian setelah tahu 3V mau apa? Ya saya harus tahu lebih detail dong, lebih dalam mengenai 3V. Saya bahas satu-satu. Dan yang terakhir adalah sebenarnya ini adalah berasal dari post-it saya yang nggak punya teman. Jadi akhirnya saya put sebagai satu slide sebagai tips. Itu kira-kira ya. Persiapan. Nah, persiapan ini kunci. Dicoba simulasi. Cermin, alat perekam. Itu sahabat yang terbaik. Jadi pada saat menyampaikan, coba direkam, coba dilihat di cermin. Oh, muka saya ternyata tidak menghadap ke layar. Badan saya terlalu kaku. Saya ternyata terlalu cepat ngomongnya. Ya, suara saya kurang jelas. Kemudian, tempatkan diri sebagai pendengar, seperti yang tadi. Saya paham nggak sih dengan yang saya sampaikan? Dan perkirakan gimana pertanyaan dari pendengar itu nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa kuasai medianya. Medianya banyak banget. Kalau dulu kita menggunakan slide proyektor, sekarang kita menggunakan tambahan metode Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Bagaimana kita memunculkan pointer points, ini pelajari dulu sebelum presentasi. Nah, alokasi waktunya. Untuk hari ini saya harus admit alokasinya jadi nggak bagus karena saya over the time sekitar 12 menit gitu ya. Tentukan timekeeper pribadi. Saya udah membuat alokasi. Ternyata ada satu nih, tadi saya tidak bisa mengikuti sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi tujuannya biasanya 50-75% itu untuk menyampaikan materi utama, sisanya simpan sebagai buffer atau backup plan. Dan jangan berusaha mempercepat ya kalau misalnya memang tidak sesuai. Skip saja poin-poin yang memang tidak sangat kritikal untuk disampaikan. Dan yang terakhir, kata kuncinya apa? Bikin catatan singkat, ya, bikin catatan singkat. Saya bikin nih catatan singkat di handphone saya. Jadi di handphone saya ada nih catatan apa sih yang harus saya sampaikan ke adik-adik hari ini. No, ya, penting ini bikin catatan singkat. Kalau grogi, kalau lupa ada yang membantu. Ditandain kata-kata yang penting. Siapkan bagaimana kita bisa menyambung kalimat di antara. Nah, jadi ingat ya, metodenya apa? Mind mapping, memetakan isi kepala kita. Nih, asalnya dari kertas-kertas yang berserakan ini tadi. Kertas-kertas yang berserakan ini dibaca satu persatu, kemudian kita kumpulkan. Oh, pada saat saya membicarakan
mengenai institusi, saya akan membagi menjadi dua. Ada dua macam institusi kesehatan dan institusi pendidikan. Kalau mau bicara mengenai institusi pendidikan, poin-poin ini masih di sini nih, post-it yang ini. Kalau membicarakan institusi pemerintah, post-itnya saya lemparkan di sini. Dan lihat, ada kan ini post-it yang di ujung ini, post-it yang di atas ini adalah post-it yang tidak terpakai. Nah, sekarang Pak Yus boleh dibantu. Kira-kira apakah ada siswa yang mau mencoba lagi? Tadi kita udah lengkap nih, 3 metode dan 1 slide tentang tips. Boleh nih mencoba 1 lagi. Kira-kira siapa yang mau mencoba mempresentasikan isi dari flyer ini? Silahkan. Terima kasih Kak Feli. Mungkin saya beri kesempatan kepada Jocelyn, kelas 4B. Jocelyn, sudah siap? Bisa. Ya, silakan Jocelyn. Ya, langsung Jocelyn, silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Yus, Pak Ade, Bu Tina, Kak Feli dan teman-teman. Nama saya Jocelyn Fania Milena, kelas 4B. Saya akan menceritakan tentang pengalaman selama bersekolah di SD Carolus. Waktu pertama kali datang ke SD Carolus, saya langsung suka. Sekolahnya sejuk, ruangan kelas dingin, banyak tanaman, dan juga banyak sekali teman-teman. Wali kelas dan gurunya baik dan juga penyabar. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di SD Carolus, seperti bermain dan belajar, berkeliling sekolah sambil mengenal tanaman toga, menusuk daun dengan tusuk sate, lalu dimasukkan dalam tong sampah organik yang akan dijadikan sebagai pupuk organik. Saya senang sekali bersekolah di SD Carolus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Bapa dan Mama menyekolahkan saya di SD Carolus. Sekian pengalaman saya. Semoga berkenan. Terima kasih. Terima kasih, Jocelyn. Terima kasih. Kak Feli, kalau boleh, sekalian 1 lagi dari kelas 4C, berkenan? Oh, boleh Pak. Biar nanti bisa dinilai. Boleh. Untuk Ega dari kelas 4C sekalian, boleh langsung presentasi, Nak? Ega, 4C. Ya, Pak. Ya, silakan Ega. Semuanya, Sekolah SD Santo Carolus Surabaya sedang ada penerimaan peserta didik baru nih. Pendaftarannya gratis dan bisa mendapatkan beasiswa pendidikan juga loh. Di SD Santo Carolus Surabaya, kami dibentuk menjadi pribadi yang cerdas dan berintegritas. Selain itu, kami diajarkan tentang gerakan PKT seperti pantang plastik dan styrofoam, galon kejujuran, pengelolaan sampah, cinta lingkungan, budaya kasih, bebas narkoba dan rokok, dan Science Fair Project. Kami juga menanamkan nilai-nilai Tarakanita yang meliputi JJ5+, compassion, celebration, competence, confession, creativity, dan community. KPKC, kedisiplinan, dan kejujuran. Hal inilah yang menjadi ciri khas bagi lulusan SD Santo Carolus Surabaya. Apa saja sih kegiatan ekstrakurikulernya? Di SD Santo Carolus ada ekstra robotik, futsal, basket, karate, bahasa Mandarin, paduan suara, melukis, menari, dan kolintang. Tunggu. Masih ada lagi kegiatan yang menyenangkan, seperti pramuka, misa bersama, cooking class, dan masih
banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari ramai-ramai mendaftar ke SD Santo Carolus Surabaya. Kami tunggu. Terima kasih. Terima kasih Dek Ega, terima kasih Dek Joselin. Ya, jadi ini contoh yang sangat baik kalau menurut saya. Satu, kalau saya boleh share mengenai apa yang coba disampaikan oleh adik Joselin ya. Jadi metode yang disampaikan adik Joselin itu sama seperti metode yang disampaikan oleh Ranjit tadi pada saat presentasi kedua. Bagaimana adik Joselin berusaha menempatkan diri sebagai saya ini adalah wajah Carolus. Saya ini adalah pelaku pendidikan di Carolus sehingga saya bisa loh sharing ke teman-teman sekalian yang belum bergabung. Di sini loh saya merasa nyaman. Tadi kan suasananya sejuk, pasti anak-anak akan berpikir, wah enak tuh, berarti kita masih punya lapangan bermain yang luas, karena sekolah sekarang tidak semua sekolah punya lapangan bermain yang luas, sepertinya menyenangkan tuh ya, kita nggak cuma duduk di kelas, kemudian cuma duduk-duduk di kursi, tapi bisa melakukan aktivitas, seru tuh sepertinya. Kemudian tadi guru-guru penyabar, wah artinya saya akan mendapatkan support dari guru-guru kalau misalnya saya kurang paham, saya harus bertanya lebih lanjut. Nah, metode yang disampaikan oleh adik Joselin tadi, itu adalah bagaimana menempatkan diri kita sebagai orang yang pernah merasakan, jadi lebih ke sharing experience, berbagi pengalaman, dan ini salah satu metode yang bisa digunakan untuk presentasi, terutama presentasi untuk menarik perhatian, menarik partisipasi dari orang-orang yang belum join program tertentu dan sebagainya. Kalau boleh saya ada satu input, bagaimana kita menempatkan intonasi, menempatkan kejelasan suara, dan juga bisa dibawakan dengan gaya yang lebih tegas. Misalnya nih, saya boleh kasih contoh sedikit. Perkenalkan, nama saya Joselin. Saya saat ini sebagai siswa SD Santo Carolus. Saya sangat bersyukur Papa Mama saya menyekolahkan saya di Karis Carolus. Pertama, dari lingkungannya sangat asri, banyak tanaman hijau dan area yang luas. Jadi saya merasa sangat nyaman. Nah, di sini kita pertama kali bisa langsung memberikan highlight bahwa, oh, yang mau saya sampaikan adalah Carolus ini lingkungannya menyenangkan. Kasihlah keterangan itu dulu, kemudian bisa di-sharing pengalamannya. Dan yang terakhir, jangan lupa setelah men-sharing, apa kalimat ajakannya? Ayo, supaya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut yang lebih lengkap, boleh kontak ke call center yang ada di pengumuman ini atau langsung mengakses link YouTube yang sudah ada di bawah. Kami tunggu ya. Ini sesuatu yang Ega lakukan dengan sangat baik di presentasi yang kedua. Nah, metode yang Ega lakukan tadi menurut saya itu adalah metode yang berbeda dengan yang Joselin lakukan. Itu adalah metode yang saya bilang semi marketing ya. Jadi Ega di sini benar-benar melihat apa sih yang Carolus punya, kemudian di situ Ega akan menyampaikan ini loh yang menjadi keunggulan Carolus tadi. Dan itu benar-benar dipilih dan disampaikan dengan cara yang menarik. Kalau boleh saya berikan masukan, tidak perlu khawatir untuk membacakan semua yang ada di sini. Misalnya tadi pada saat menjelaskan mengenai Tarakanita Value CC5+, mungkin bisa dijelaskan dengan satu kalimat yang singkat bahwa dengan CC5+, kalau saya boleh mendefinisikan ya dari pemahaman saya sendiri, di sini kita berusaha memberikan arahan bagaimana kita bisa mendapatkan kompetensi, meningkatkan kreativitas bersama dalam komunitas. Nah, akan lebih sederhana. Jadi orang akan paham apa sih kira-kira, dan jangan khawatir tidak menyebutkan satu kata atau satu poin yang ada di flyer ini. Nggak apa-apa kok, karena kita di sini bukan bertugas untuk membacakan. Kita hanya berusaha menyampaikan informasi agar orang merasa yakin dan ikut bersama kita. Oke, kemudian saya akan lanjutkan ke sepertinya slide saya yang terakhir. Jadi ada satu quotes dari Lee Iacocca. Lee Iacocca ini sebenarnya adalah pengusaha otomotif. Jadi CEO dari Chrysler Motor, Ford Mustang yang ada di Amerika sana. Cuman ada satu yang saya suka dari quotes ini. You can have a brilliant ideas, but if you cannot get them across, your ideas won't get you anywhere. Artinya apa? Boleh punya ide yang hebat, boleh punya ide yang cemerlang, tapi kalau tidak bisa membawa atau mengimplementasikan ide itu,
maka ide itu nggak akan kemana-mana. Bagaimana cara bisa mengimplementasikan ide itu, terutama kalau kita butuh dukungan atau persetujuan dari orang lain, gunakanlah teknik presentasi efektif ini untuk bisa membuat ide adik-adik sekalian menjadi nyata. Kira-kira sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Saya kembalikan kembali ke Pak Yus sebagai presenter. Luar biasa apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini. Ya, kita tahu apa sih presentasi itu, dan yang jelas kita tidak boleh takut. Ternyata presentasi itu mengasihkan, asal tujuannya jelas, ya. Terus apa yang kita ungkapkan sesuai dengan tujuan, ya, jelas dengan gamblang. Oke, saatnya Kak Feli, kalau masih berkenan, kami melakukan sesi tanya jawab. Boleh. Satu kelas mau diwakili hanya satu orang saja. Jadi saya beri kesempatan kepada kelas 4C, yaitu Raya, untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Feli. Silakan Raya dari 4C. Ya. Selamat siang Kak Feli. Siang. Nama saya Ladia dari kelas 4C. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi demam panggung saat presentasi? Terima kasih Kak Feli. Oke, terima kasih Diraya. Cara mengatasi demam panggung. Kalau adik-adik pernah dengar yang namanya relaksasi, biasa kan nih satu jangan mepet ya. Jadi kalau kita tahu mau presentasi jam 9.30, big no kalau kita baru persiapan adalah di jam 9.20 atau 9.25. Itu tidak akan bisa membantu kita mengatasi kegugupan. Satu, jadi persiapan waktunya harus memadai. Alokasikan misalnya 15 menit atau setengah jam. Semakin nanti kita terlatih, semakin pendek waktu yang kita butuhkan untuk bisa menenangkan diri kita. Satu, waktu. Kemudian kedua, situasi. Jangan sibuk melakukan hal ini, hal itu, lari ke sana kemari. Terus kemudian melakukan hal-hal yang tidak mendukung terhadap apa yang akan dilakukan untuk presentasi. Duduk tenang, baca lagi presentasinya, kemudian bisa melakukan coret-coret sedikit di bagian presentasinya, oh nanti saya di sini, saya di sini. Itu akan sangat membantu. Karena apa? Artinya kita mengingat kembali apa yang kita punya. Terus kemudian ketiga, apa ya istilahnya? Saya bilang itu adalah relaksasi. Jadi kalau misalnya mau presentasi, bisa nih senam wajah. Ya, dengan begini nanti wajahnya rileks, tenang. Badannya gemeteran. Begini aja, apa sih namanya, tangannya digerak-gerakan seperti kayak kita olahraga. Jadi keluarkanlah energi yang tidak perlu itu sebelumnya, sehingga nanti yang tersisa cuman tarik nafas yang panjang dan kita merasa kita siap. Oke? Satu, kalau sekarang enak karena kita presentasi lewat virtual ya. Saya nggak melihat adik-adik satu-satu. Jadi saya mah lebih merasa tenang. Tapi kalau berdiri di depan, grogi ya kadang-kadang ya. Teman-temannya banyak, belum lagi yang ngeliatin dari samping. Aduh, saya dinilai nih. Caranya lihat tembok. Jangan lihat lantai. Kalau lihat lantai ketahuan nanti kalau nggak ngelihat audiens. Lihat tembok terdekat di kursi anak yang duduk paling belakang. Anak paling belakang akan merasa dilihatin oleh ya, tapi audiens yang lain akan merasa bahwa Diraya memberikan pandangan ke teman-teman. Jadi pandangannya harus hidup, jangan pandangan yang kosong. Lihat aja temboknya. Pasti tidak akan grogi. Itu kira-kira dari saya. Dan for sure, kita mesti banyak latihan, Kak. Banyak ngobrol dengan orang lain. Kemudian berani men-challenge diri sendiri untuk maju ke depan. Kalau enggak, balik lagi. Kalau takut, hanya duduk di kursi atau duduk kan kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah dan menjadi orang yang lebih baik. Itu kira-kira menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Kak Feli. Ini rasa-rasanya juga menyindir guru-guru deh. Ya Bu Tina, Pak. Maaf ya. Maaf ya Pak. Bukan. Jadi ini hanya hal yang luar biasa yang mungkin bisa kita pelajari juga. Kadang-kala juga para guru kalau sudah berhadapan dengan orang banyak juga ya bingung, demam panggung lah yang dikatakan Arya tadi. Oke, terima kasih Kak Feli penjelasannya. Untuk berikutnya, kami beri kesempatan kepada Regina, kelas 4B. Silakan Regina, 4B.
Selamat pagi Kak Feli, perkenalkan saya Regina dari kelas 4B. Saya ingin bertanya, dalam slide halaman 10 yang dibuat Kak Feli menunjukkan bahwa presentasi yang efektif membuat 3 komponen yaitu verbal, visual, dan vokal. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti ini. Semisal ada seorang presenter yang sedang melakukan presentasi, lalu kita merasa sangat tertarik dengan presentasinya, sehingga kita bisa menangkap maksud presentasi tersebut. Apakah presentasi yang menarik bagi audiens seperti itu sudah bisa dipastikan bahwa presentasi tersebut memuat komponen presentasi efektif? Lalu apakah mungkin ada presentasi yang sudah memuat komponen pokok itu, tetapi audiens merasa kurang tertarik? Mohon penjelasannya ya Kak. Terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan di sini ya. Jadi yang pertama, kalau presenter merasa audiensnya tertarik, apakah itu merupakan presentasi yang sudah memuat komponen 3V tadi? Kalau saya akan menilai tidak. Ya, jadi pada saat kita bisa menarik perhatian seseorang terhadap presentasi kita, secara komponen 3V belum tentu semuanya tercapai. Karena satu, kalau misalnya tertarik, mungkin orang, seperti yang saya sampaikan, orang akan cenderung tertarik dengan motion kita, tertarik dengan vokal kita. Jadi saya senang nih presentasinya, tertarik, suaranya empuk banget gitu. Atau saya tertarik sih dengan presentasi ini karena gambar-gambarnya saya suka banget gitu. Pada saat itu akan tertarik, tapi secara verbal belum tentu. Kita baru bisa menilai apakah memang presentasi yang menarik itu sudah memenuhi kriteria 3V tadi setelah kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Itu baru akan kelihatan. Jadi verbalnya akan dinilai di situ. Contohnya nih, kalau saya tadi presentasi proyek produk baru gitu ya. Kalau saya presentasi sepertinya semuanya tertarik nih. Tapi semuanya tertarik karena wah ini memang sesuatu yang kita tunggu-tunggu dari lama. Tapi pada saat presentasi selesai, saya ajarkan sesi tanya jawab, mungkin 1, nggak ada yang tanya. Itu big question kadang-kadang sebenarnya. Paham nggak yang disampaikan? Apakah sebenarnya mereka tadi ada di sini badannya aja, tapi pikirannya nggak di sini? Atau yang terakhir, apakah pesan saya nggak tertangkap dengan baik? Nah, pada saat itu, presenter bisa mencoba untuk men-trigger, memancing. Bisa memancing dengan satu pertanyaan yang kira-kira tadi apa sih pesan kuncinya 3V? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh presentasi yang memuat 3V tadi? Ini materinya. Itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Kalau tadi terkait dengan presentasi proyek produk baru misalnya, pada saat selesai meeting, selesai presentasi, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu akan bisa membuat kita menilai presentasinya efektif apa enggak. Mungkin pertanyaannya banyak yang muncul, tapi pertanyaannya lebih ke arah karena informasi yang sudah disampaikan ditanyakan lagi. Artinya pada saat kita menyampaikan nggak nancep di kepala. Atau ternyata informasi yang kita sampaikan mendapatkan challenge back. Apa itu challenge back? Challenge back itu ibaratnya kayak di debate lah istilahnya, kayak di debat kembali, dan debatnya itu benar-benar seakan-akan adalah kondisi agree to disagree. Saya sepakat untuk tidak sepakat dengan Anda. Nah, pada saat itu berarti kesepahaman terjadi, tapi kita tidak berhasil untuk mengajak audiens kita untuk ayo kita kerja bareng. Menjawab ya pertanyaan pertama, apakah ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan kedua tadi, apakah ada presentasi yang mungkin sudah memuat 3V tadi, tapi membuat orang tidak tertarik? Oh, ada juga. Bayangan aja kalau presentasinya menarik, saya bawakan di jam istirahat saat orang sudah lapar. Ya. Atau misalnya, pada saat saya bawakan presentasi itu, orang yang saya sampaikan itu sibuk dengan hal yang lain. Ya, sering nih, saya juga pernah sekolah, kalau jam pelajaran berikutnya ulangan, belum kelar, jam pelajaran sebelumnya, udah nih, kepalanya udah nggak ada di sini, orangnya doang. Kalau bisa bahkan bukunya taruh di bawah meja, gitu kan ya, kalau sekolah zaman dulu, dibuka nih, gitu. Itu adalah situasi-situasi di mana kita juga harus paham bahwa pendengar kita, soul-nya, jiwanya ada di situ apa enggak.
Kalau timings kita bisa tentukan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tadi kalau ada yang karena memang terbawa oleh pikirannya yang lain dan sebagainya, again long pause kita bisa gunakan di situ. Ajak balik si pendengar dengan apa namanya satu pertanyaan terbuka dan penekanannya harus jelas supaya kita bisa membawa si audiens kembali ke presentasi kita. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Feli, terima kasih Regina. Pertanyaan terakhir dari Viko, kelas 4A. Viko, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Kak Feli. Nama saya Viko dari kelas 4A. Hari ini saya akan menanyakan tentang tips bagaimana agar membuat presentasi menjadi menarik dan tidak membosankan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dek Viko. Presentasi akan bisa menarik dan tidak membosankan kalau kita bisa menempatkannya dalam waktu yang tepat. Menurut saya itu adalah kunci yang paling utama ya. Sejauh saya bukan ahlinya, saya hanya berusaha berbagi, tapi menurut saya itu yang paling tepat. Bayangkan kalau kita mempresentasikan sesuatu 2 jam. Atau saya harapkan ini nggak terjadi di presentasi ini ya, karena kita expect untuk bisa komplit di jam 10:30, tapi kita sudah 30 menit overrun gitu. Saya harapkan adik-adik masih bersama saya nih sekarang gitu. Presentasi yang terlalu panjang itu akan membuat bosan. Jadi tetapkan kalau saya bisa share, misalnya kita alokasi 1 jam nih, pastikan bahwa misalnya di awal kita boleh kok spend sekitar 5-10 menit untuk memberikan kata-kata pembuka, induction terhadap topik itu supaya menarik. Jadi jangan khawatir untuk menghabiskan itu di situ. Supaya benar-benar audiensnya tuh apa sih yang mau disampaikan? Oh iya ya, keren ya kayaknya, seru nih kayaknya. Ambil itu dulu. Itu waktu yang paling krusial. Kemudian pada saat poin-poin materinya disampaikan, tadi rule of 3 ya. Jadi 1, kita nggak boleh menyampaikan informasi yang terlalu banyak. Kemudian berikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi di tengah-tengah. Kayak tadi misalnya saya coba share sesuatu mengenai komunikasi. Kenapa saya masukkan video YouTube? Karena pasti siapa sih yang nggak senang YouTube di sini? Coba deh kita nonton video cuma lihat doang. Itu salah satu cara untuk bisa tetap menjaga agar tingkat boringnya di sini, misalnya di atas, tingkat boringnya di sini, pada saat sudah ada di sini, kita bisa turunkan dulu. Sehingga pada saat kita masuk ke materi yang baru, pasti tingkat kebosanan itu akan naik lagi. Nah, pada saat di sini kita maintain lagi. Ya. Jadi, pada saat punya topik materi, biasakan pisahkan ke dalam modul-modul, kayak tadi misalnya saya coba pisahkan latar belakang. Saya pisahkan ke komponen. Komponen efektif saya benernya nggak punya ide. Ini kalau saya putus di tengah-tengah, adik-adik bingung dengernya. Akhirnya salah satu cara saya coba deh, dari 2 tips dulu, saya minta ada 1 siswa yang bisa mencoba. Nah, nanti kalau teman-temannya yang mencoba kan pasti akan tertarik. Saya mau lihat nih kira-kira gimana ya si A mempresentasikan. Oh, ternyata bagus juga. Atau ternyata bahkan yang bilang, saya bisa mah lebih bagus daripada itu. Nah, di situ akhirnya terbawa lagi emosinya menjadi tertarik, kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya. Kalau misalnya kita menyampaikan presentasi lebih dari sekitar 1 jam, sekitar 15-20 menit, pastikan kita ada 1 jeda. Untuk memastikan konten menarik saya sudah jelaskan tadi, tapi bagaimana membuat tetap tertarik itu yang bisa dicoba. Kira-kira itu ya jawaban saya. Terima kasih Kak Feli. Terima kasih. Sama-sama. Ini memang direncanakan 1 jam, ternyata lebih dari 30 menit juga, 1 jam setengah. Nah, ini memang sangat menarik materi yang disampaikan Kak Feli, sehingga saya intip anak-anak itu juga nggak ngantuk. Jadi betul-betul berhasil. Kalau saya boleh Pak Yus, tadi saya punya hutang 2 pertanyaan terhadap siswa yang presentasi pertama tuh. Iya. Kalau mungkin boleh disampaikan, nggak apa-apa saya juga. Kalau nggak keberatan ya adik-adik yang lain. Tadi siapa present yang mencoba pertama kali
Sesi. Sesi. Sesi kalau ingat saya punya 2 pertanyaan yang mau disampaikan. Apakah pertanyaannya masih ada atau sudah terjawab dengan lanjutan presentasi saya di sesi? Sesi, halo. Pertanyaan mana yang belum terjawab oleh Kak Feli? Sesi. Halo, Sesi. Sudah menghilang. Oke. Oke, kalau begitu saya kembalikan lagi ke Pak Yus. Oke, ya. Terima kasih untuk Kak Feli. Mungkin ini ada dari Pak Ade. Kesimpulan pertemuan kita hari ini bersama Kak Feli. Mungkin Pak Ade bisa menyampaikan kesimpulan pertemuan hari ini. Mungkin Kak Feli karena juga keterbatasan waktu. Oke, siap. Terima kasih Pak Yus dan Kak Feli. Saya akan menyampaikan sedikit untuk kesimpulan pada hari ini. Selamat siang Bu Tina, juga Bapak Ibu Guru yang ikut, dan anak-anak semuanya. Salam sehat, salam semangat ya. Kalian masih semangat sampai siang. Nah, kesimpulan untuk siang ini bahwa yang pertama adalah teman-teman semua atau anak-anak semua, kita jangan takut mencoba, sama-sama belajar ya. Karena ini baru pertama, kita akan mencoba terus buat kalian juga nanti untuk bisa presentasi ke depannya. Kemudian yang kedua, dalam metode presentasi ini saat ini itu sangat banyak sekali digunakan oleh siapapun ya, karena presentasi ini dengan menggunakan PowerPoint mungkin itu juga sangat penting. Dan tipe-tipe komunikasi itu ada 2, ada verbal dan non-verbal. Nah, salah satunya presentasi ini itu adalah masuk ke dalam tipe verbal. Kemudian komunikasi dan presentasi itu ada bedanya. Yang pertama, presentasi ini lebih dari komunikasi. Karena kenapa? Karena sangat meyakinkan, kemudian memotivasi dan membujuk orang-orang, dan menjadi yang diharapkan dalam presentasi ini adalah kesepakatan bersama di dalam melakukan presentasi ini. Kemudian di dalam membuat PowerPoint itu kita juga mengharapkan untuk audiens ya, untuk banyak orang, untuk menyampaikan sesuatu agar orang lain itu tertarik kepada kita. Nah, yang paling penting dalam presentasi itu ada komponen-komponennya yang teman-teman dan anak-anak harus bisa pahami. Yang pertama ada verbal tadi, sudah dijelaskan, itu the words-nya ya. Kemudian yang kedua ada vokal, the sounds-nya. Kemudian yang ketiga ada visual, the motions-nya ya. Motions-nya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya 7C, itu 7C dalam komunikasi itu salah satunya ada jelas, kemudian lengkap, kemudian ada pertimbangan, sopan, benar, kemudian ringkas. Nah, kemudian tips-tips dalam berkomunikasi dalam presentasi ini juga itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama, harus memahami pendengar dan tujuan. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mencoba juga menggunakan metode mind mapping tadi ya. Kemudian yang ketiga, presentasi coba juga menggunakan bercerita. Kemudian persiapan itu juga kunci yang utama dalam presentasi. Kemudian kalau bisa juga tepat waktu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa siapkan catatan singkat atau khusus biar tidak lupa atau kata kunci nanti saat kalian presentasi itu ingat kembali apa yang ingin disampaikan. Dan pesan yang terakhir untuk yang terakhir ini adalah yuk SD Santo Carolus jangan takut untuk mencoba ya, kita banyak-banyak latihan biar nanti teman-teman bisa berpresentasi dengan baik. Begitu Pak Yus dan Kak Feli, terima kasih banyak pada siang hari ini. Terima kasih Pak Ade, memang saya lihat begitu luar biasa. Ini juga masukan-masukan untuk pribadi saya juga. Ini kadang-kadang juga berbicara di depan umum juga, meskipun saya guru, kadang-kadang juga masih ragu-ragu. Dan ini juga masukan-masukan yang baik untuk SD Santo Carolus, bagaimana sih presentasi yang baik. Dan supaya anak-anak
Ya, dalam situasi semacam ini memang betul Kak Feli, anak-anak ada yang ngantuk, ada yang bosan, itu pasti. Jadi dengan masukan-masukan seperti ini, kami akan merubah bagaimana cara anak-anak supaya tetap tertarik. Sebelum kami tutup dengan doa, saya sampaikan dari pihak sekolah sangat-sangat berterima kasih pada Kak Feli yang sudah betul-betul menyediakan waktu yang memang sangat-sangat molor. Jadi semoga Kak Feli tetap sukses selalu dan tidak lupa dengan kami semua. Jangan Pak Yusi ya seperti ini ya Kak Feli. Jadi perubahan ini satu tok, wis tuwek gitu aja ya. Pastinya Pak. Sebelum kami tutup dengan doa penutup oleh Bu Tina, ini ada seseorang yang kepingin ketemu dengan Kak Feli. Seseorang itu siapakah? Saya juga nggak tahu. Ini kepingin ketemu dan kepingin ngobrol sedikit dengan Kak Feli. Masih ada waktu ya Kak Feli ya? Masih ya. Pak. Silahkan, kami persilahkan seseorang yang ingin bertemu dengan Kak Feli. Sudah siap? Mana? Saya dekat nih. Halo. Halo. Do you remember me? Oh, ya ampun. Pasti Pak Eko. Halo Pak, gimana? Hi. Hi, how are you? Fine, thank you. So, very wonderful to see you. Yeah, nice to meet you, nice to see you. Actually, it's very long time back, right? Iya. Mana? Sudah berkeluarga katanya ya? Sudah Pak, sudah. Saya udah berkeluarga. Anakmu? Hah? Anakmu berapa? Waduh, anak saya 3 Pak. Mantap. Jadi rame. Ya, Vel. Pak Eko senang kamu masih mengingat untuk SD Karolus. Ya. Pak Eko juga mau menyapa anak-anak yang lain ya. Anak-anak, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kangen ya. Pagi Pak Eko. Iya. Pagi Pak Eko. Pagi Pak Eko. Kak Feli ini adalah salah satu muridnya Pak Eko ya. Kalau dia Wow. Pak Eko. Iya, jadi kalau Kak Feli ini sukses, ya mungkin sudah jauh-jauh hari sudah diprediksi sama Pak Eko. Karena Kak Feli ini dari dulu memang pinter, selalu juara 1. Maka dia selalu hebat gitu ya. Nah, sekarang lebih guru-gurunya ini. Ya. Kalian juga jangan kalah sama Kak Feli ya. Kalian yang hebat-hebat juga harus belajar. Pasti bisa. Gitu ya. Pak Eko. Iya. Jangan jewer saya lagi. Apa itu? Patrick. Ya, Kak Feli. Dulu pernah dijewer. Terima kasih untuk hari ini. Seneng deh Pak Eko lihat kamu udah sukses ya. Sekarang tinggal di Jakarta katanya. Suaranya ke-mute deh. Sorry ya, I'm talking on mute. Ya, saya sekarang tinggal di Jakarta Pak sekarang. Waduh. Kerja di mana nih? Kok lihatnya iya. farmasi nih. Iya, dulu sih waktu saya memang dari sekolah ambil kuliah farmasi, tapi sekarang di industri kosmetik. Jadi saya kerja di PT Rekit. Kalau Pak Eko aware, Detol, Harpic, Vanis ya, itulah keseharian saya gitu. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Kangen deh ketemu kamu. Lama sekali kita nggak ketemu ya. Iya, saya terakhir tuh kayaknya sempat ke Surabaya, sempat mampir ke sekolah, tapi kayaknya pas hari pertama sekolah libur setelah Natal, saya lupa deh, 2019, 2012 gitu. Jadi ya, begitu bisa balik Surabaya, saya pasti mampir. Oke. Mama papa gimana? Masih di Surabaya, Pak. Papa udah berpulang 1,5 tahun lalu. Papa? Iya. Kalau mama masih ya? Papa masih sehat. Tinggal adik? Adik masih di Surabaya. Kuliah atau udah kerja juga? Udah kerja juga Pak. Oke.
Kita kan seumuran, Pak. Oh, ya, mamamu tinggal menikmati deh. Betul. Menikmati. Tinggal menimang cucu harusnya. Kamu juga di Surabaya harusnya nih. Hah? Dulu waktu awal-awal kan masih sama mama. Jadi kalau sekarang ya nanti nih tunggu udah bisa jalan-jalan lagi. Kapan bisa ada kesempatan ke sini? Oke, salam buat mama ya. Mama, saya Adik juga. sampaikan Terima salam kasih. balik. Terima kasih Pak Eko, Terima sehat kasih. selalu. Ya, terima kasih Pak Eko. Rasa kangennya sudah terobati sedikit. Meskipun memang ada keterbatasan, memang situasi yang belum memungkinkan kita untuk pergi-pergi. Jadi katanya di rumah saja lebih aman. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Feli. Dan juga terima kasih juga masih mengingat kami semua guru-guru SD Santo Carolus. Dan juga terima kasih anak-anak yang masih setia, Bu Tina, Pak Ade, Bu Muri, dan Bu Lastri saya lihat tadi juga untuk mengikuti acara ini. Sekali lagi dari pihak SD Santo Carolus sangat-sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Kak Feli untuk masukkan anak-anak kami kelas 4. Mungkin di lain waktu kami juga masih membutuhkan masukan-masukan. Kami butuh belajar bersama dengan Kak Feli. Ya, Kak Feli, terima kasih lagi. Dan Ibu Tina. Silahkan Ibu Tina. Baik, terima kasih Pak Yus untuk waktunya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Feli yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya pada kesempatan ini untuk berbagi pengalaman atau pengetahuan ilmu untuk anak-anak kami. Baik, Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala pendampingan-Mu di dalam kami mengikuti kegiatan alumni mengajar pada pagi hingga siang ini. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh Kak Feli kepada kami, putra-putrimu, di mana kami boleh belajar untuk bisa mengasah kemampuan kami di dalam kami mampu untuk berpresentasi. Semoga ilmu yang dibagi oleh Kak Feli nanti bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama dalam pembelajaran kami ke depannya. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, kiranya Engkau berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh untuk melakukan kegiatan pembelajaran di hari-hari selanjutnya. Berkatilah Kak Feli bersama keluarga. Semoga Kak Feli bersama keluarga juga Engkau lindungi, Engkau lancarkan dalam segala kegiatannya, dan semakin bertambah sukses. Bapak, sebentar lagi kami akan undur diri dalam kegiatan ini, kiranya Engkau tetap mendampingi kami selalu, sehingga kami selalu beroleh berkat dari-Mu sendiri, dan kami menjadi berkat bagi sesama dan keluarga kami. Terima kasih atas kelancaran dalam kegiatan PJJ hari ini, sehingga kami boleh berbagi pengalaman, boleh menimba ilmu yang berguna bagi kami. Segala doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami unjukkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yus. Kak Feli, 1 jam jadi 2 jam, berarti berkat Kak Feli sangat-sangat melimpah.
banyak rezeki, selalu sehat bersama keluarga. Salam untuk keluarga, Kak Feli. Terima kasih. Anak-anak bisa mengucapkan terima kasih pada Kak Feli. Silahkan. Terima kasih Kak Feli. Terima kasih Kak Feli. Terima kasih Kak Feli. Bye. Sama-sama, terima kasih untuk kesediaannya tetap tinggal. Meskipun udah lama banget. Nah, boleh live untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Boleh live. Ya. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya undur diri, Bu Tina, Pak Yus, Pak Sampai Eko. ketemu lagi, Feli. Semua teman-teman. Terima kasih Kak Sehat Feli. ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sampai jumpa Jangan semuanya. kapok ya kalau nanti kami butuh lagi. Ya, nanti saya coba rearrange deh supaya nggak terlalu lama seperti ini juga. Ya. Gak apa-apa, sangat menarik. Makanya jadi lama Anak-anak saya senang. menarik untuk anak-anak. Jadi anak-anak Oke. masih kerasa. Syukurlah kalau begitu. Karena Oke. mungkin keterbatasan waktu Kak Feli. Ya, mungkin. saya Ya. undur diri dulu. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Muri, Pak Eko, Bu Lastri, Iya, Terima kasih Pak Yus. teman-teman lain. Ada Kita Terima melanjutkan kasih. tugas-tugas. Ya, silakan melanjutkan tugas-tugas. mau ke sekolah. Siapa yang mau ke sekolah ya? Ke sekolah. Patrick. Kangen ya, sudah kangen ke sekolah. Ya. Ayo laporan terus webinar ya. Iya,